Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Alin Teach. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari kelanjutan materi prakarya kelas 9 di bab rekayasa semester 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi jenis dan manfaat komponen-komponen elektronika. Nah, untuk materi kemarin kita telah belajar mengenai wawasan elektronika. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mempelajari materi, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis komponen elektronika dasar. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat komponen elektronika dasar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan kemarin, kalian telah belajar mengenai sejarah yang ada dalam awal penemuan dari elektronika seperti itu. Nah, kemarin kalian sudah mengetahui beberapa komponen yang utama yang menyusun dalam perjalanan sejarah di elektronika. Ada IC ya, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jenis dan manfaat. Jadi yang pertama kita mempelajari jenis-jenisnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis komponen elektronika dasar yang nantinya kalian pahami. Di sini ada 4. Yang pertama ada resistor. Yang kedua ada kondensator atau kapasitor. Yang ketiga ada induktor atau reaktor. Yang keempat ada transformator atau trafo. Nah, masing-masing dari komponen elektronika dasar ini harus kalian pahami. Nah, kita lanjut ke manfaatnya. Yang pertama ada resistor. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan. Resistor berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan resistor adalah ohm. Kalau kalian belajar mengenai resistor itu terbagi menjadi 2. Ada resistor tetap dan resistor variabel. Nah, kira-kira bedanya apa? Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Sedangkan resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah. Yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN atau koefisien suhu negatif, resistor RDR atau light dependent resistor, dan resistor VDR, voltage dependent resistor. Nah, bisa kalian perhatikan ya, ada gambar beberapa dari resistor dan variabel dan tetap. Untuk resistor tetap bentuknya seperti itu. Yang A itu bentuk resistornya. Kalau yang B itu lambangnya. Seperti itu. Kalian pahami ya antara lambang dari resistor. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor itu menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan ada yang mempunyai 5 gelang warna. Seperti terlihat pada gambar berikut. Ya. Jadi resistor itu mempunyai gelang. Nah, bisa kalian lihat di tabelnya. Masing-masing warna itu mempunyai angka atau nilai yang berbeda seperti itu. Yang selanjutnya ada kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad. Nah, ini ditemukan oleh Michael Faraday seperti itu. Nah, bisa kalian lihat ada beberapa fungsi utama kapasitor. Yang pertama sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC ya.
atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Yang kedua sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketiga sebagai penggeser fasa. Yang keempat sebagai kopling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat amplifier yang menghubungkan rangka preampli dengan amplifier. Yang kelima, rangkaian elektronika adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga digunakan mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Nah, itu beberapa fungsi dari kondensator atau kapasitor. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa simbol-simbol dari kapasitor. Yang pertama ada simbol kapasitor nonpolar dan simbol kapasitor bipolar. Nah, kapasitor nonpolar ini tidak mempunyai polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil, picofarad. Kapasitor ini sering digunakan dalam rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi, seperti dalam rangkaian penguat amplifier. Yang kedua ada kapasitor bipolar. Kapasitor jenis ini mempunyai dua polaritas, yaitu positif dan negatif, sehingga pemasangan tidak boleh terbalik. Kapasitor ini umumnya berkapasitas cukup besar, yakni satuan mikrofarad. Nah, kapasitor ini biasanya dipakai sebagai filter dalam rangkaian penyiarah atau rektifier. Yang ketiga ada simbol variabel kondensator. Nah, kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas, tetapi nilai kapasitansinya dapat diatur secara manual. Nah, seperti itu. Nah, sering digunakan dalam rangkaian radio untuk mengatur frekuensi. Nah, itu ada simbolnya ya, seperti itu. Lanjutkan. Selanjutnya ada induktor atau reaktor. Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat dilihat sebagai berikut. Nah, seperti itu ya, induktor ya, gelombang. Nah, selanjutnya ada transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar kedua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik membentang primer menimbulkan flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Nah, jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Itu adalah contoh transformator. Ada dua jenis transformator di sini yang saya jelaskan, dan masih ada beberapa jenis lainnya yang bisa kalian pelajari. Tapi kalian hanya cukup mempelajari dua ini saja. Jenis transformator ada step up dan step down. Nah, transformator step up dan step down yang ini memiliki ada perbedaannya ya. Kalau yang step up memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Nah, trafo ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. Sedangkan yang trafo step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Trafo jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC dan DC. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.